Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mempunyai tukang sihir yang dijadikannya sebagai penasehat istana. Seiring berjalannya waktu, si tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua. Ia pun meminta kepada sang raja seorang pemuda yang pintar dan cerdas untuk diajari ilmu sihir agar kelak bisa menggantikan dirinya. Setelah sang raja mengadakan sayembara, terpilihlah pemuda yang paling cerdas di negerinya. Sang raja kemudian mengirim pemuda tersebut kepada si tukang sihir. Setiap hari si pemuda giat mempelajari ilmu sihir yang diajarkan. Ia berangkat dari rumah saat pagi dan pulangnya setelah larut malam. Suatu ketika saat ia dalam perjalanan menuju rumah guru sihirnya, ia mendengar lantunan kitab Taurat yang sangat merdu dan indah. Karena penasaran, ia mencari asal-usul suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kuil kecil milik seorang rahib. Si pemuda lantas menemui rahib yang sedang berada di dalam kuilnya. "Apa yang kau ucapkan itu? Kalimatnya sungguh merdu dan indah," tanya si pemuda. "Kalimat yang kau dengar adalah isi kitab Taurat ajaran Nabi Musa," jawab sang rahib. Si pemuda pun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mempelajarinya. Tentu saja sang rahib menyambutnya dengan senang hati. Si pemuda memperoleh banyak nasihat dan ajaran Nabi Musa, di mana kala itu orang-orang sudah melupakannya. Maka sejak saat itu, setiap ia akan ke tempat guru sihirnya, si pemuda singgah terlebih dahulu ke tempat sang rahib. Begitu juga saat ia pulang, ia terlebih dahulu singgah di kuil sang rahib untuk mempelajari ajaran Nabi Musa. Akibatnya si pemuda selalu terlambat tiba di tempat guru sihirnya. Ia pun harus menerima hukuman berupa pukulan setiap hari. Kemudian si pemuda mengadukan hal itu kepada sang rahib. Sang rahib lalu menyarankan, "Bilang saja kepada guru sihirmu, engkau terlambat datang karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan kalau kamu takut dimarahi keluargamu karena pulang terlambat, katakan kepada mereka, ada pekerjaan dari guru sihirmu." Saran dari sang rahib akhirnya membuat si pemuda tak pernah lagi dihukum. Ia kini bisa mempelajari dua ilmu sekaligus, ilmu sihir dari guru sihirnya dan ilmu ajaran Nabi Musa dari sang rahib. Suatu hari saat ia berangkat menuju kuil sang rahib, di tengah jalan ia melihat orang-orang pada lari ketakutan. Ternyata ada sosok binatang buas dan besar yang tak segan-segan menyerang siapa saja. Hal itu membuat orang-orang menjadi panik dan berlarian. Namun beda dengan si pemuda, ia malah mendekati hewan tersebut. Dalam hati ia berkata, "Sekarang saatnya aku mencoba, siapakah yang ajarannya paling benar, rahib atau tukang sihir?" Lalu ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Bila yang benar adalah ajaran rahib dan bukan ahli sihir, maka bunuhlah binatang itu agar orang-orang tidak terganggu." Ia lempar batunya dan tepat mengenai hewan buas di hadapannya. Seketika itu hewan tersebut langsung mati. Setelah itu si pemuda langsung menemui sang rahib. Ia menceritakan semua kejadian yang barusan dialaminya. Sang rahib kemudian berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku." Bersamaan dengan berjalannya waktu, si pemuda memiliki keistimewaan. Ia mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Kabar tentang kehebatan si pemuda sampai juga ke telinga seorang pengawal raja yang matanya sedang mengalami kebutaan. Pengawal raja ini lalu datang ke rumah si pemuda dengan membawa banyak hadiah. "Hai pemuda,
Jika engkau mampu menyembuhkanku, semua hadiah ini akan kuberikan kepadamu, kata pengawal raja. Si pemuda menjawab, aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Tapi kalau engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Demi kesembuhan matanya, pengawal raja ini menuruti perkataan si pemuda. Ia beriman kepada Allah. Lalu si pemuda memanjatkan doa untuk kesembuhan pengawal raja tersebut. Dengan izin Allah, matanya yang buta kini sembuh total. Maka pulanglah ia ke istana dan kembali bertugas mendampingi raja seperti biasa. Tentu saja raja kaget melihat pengawalnya sudah tidak buta lagi. Siapa yang menyembuhkanmu? Tanya sang raja. Tuhanku, wahai Paduka, jawab si pengawal. Apakah ada Tuhan selain aku? Tanya raja kembali. Tuhanku dan Tuhan Paduka adalah Allah, jawab si pengawal. Mendengar itu, sang raja menjadi murka. Ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menyiksa si pengawal yang beriman itu. Raja ingin tahu siapa orang di balik perubahan akidah pengawalnya itu. Karena tak tahan menerima siksaan, pengawal raja tersebut lalu menyebutkan nama si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda untuk menghadap. Raja pun berkata kepada si pemuda, wahai anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta dan orang yang terkena penyakit kulit. Engkau juga mampu melakukan yang tak dapat diperbuat oleh orang lain. Si pemuda membalas, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah semata. Mendengar jawaban itu, raja kembali murka. Si pemuda langsung disiksa dengan siksaan yang sangat sadis. Sang raja menanyakan siapa orang yang telah mempengaruhinya. Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, si pemuda akhirnya menyebutkan nama sang rahib. Sang raja lalu memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menangkap sang rahib. Setelah sang rahib berhasil dihadirkan di hadapan sang raja, raja berkata kepada sang rahib, keluarlah dari agamamu, perintah sang raja. Namun sang rahib menolak. Merasa geram dengan ulah sang rahib, raja langsung menghukum mati sang rahib. Tubuh sang rahib digergaji menjadi dua, dari kepala sampai tubuh bagian bawah. Tak berhenti sampai di situ. Raja juga memerintahkan pengawalnya yang telah beriman untuk keluar dari keyakinan barunya. Keluarlah dari agamamu, atau kau akan bernasib sama seperti sang rahib. Tidak disangka, ternyata si pengawal raja menolak. Ia lebih memilih dihukum mati daripada harus menuhankan rajanya. Si pengawal raja pun mati mengenaskan dengan keadaan tubuhnya terbelah menjadi dua. Dan kini giliran si pemuda dihadapkan kepada sang raja. Keluarlah kamu dari agamamu, perintah sang raja. Si pemuda ini juga menolak perintah rajanya itu. Bahkan ketika si pemuda diiming-imingi harta dan jabatan, si pemuda tetap menolaknya. Kemudian sang raja menyuruh beberapa prajuritnya membawa pemuda itu ke atas gunung. Jatuhkan dia dari puncak gunung kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, perintah sang raja kepada para prajuritnya. Setelah si pemuda dibawa sampai di puncak gunung, si pemuda berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari mereka. Gunung pun tiba-tiba bergoncang yang membuat semua prajurit jatuh ke jurang, dan mereka pun semuanya mati kecuali si pemuda. Si pemuda yang selamat ini lalu kembali menghadap sang raja. Sang raja heran melihat pemuda tersebut masih hidup. Maka sang raja kembali memerintahkan beberapa prajurit yang lain untuk membawa si pemuda ke tengah laut. Lemparkan jika ia tidak mau keluar dari agamanya, perintah sang raja. Ketika si pemuda dibawa sampai di tengah laut, si pemuda kembali berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari mereka. Tiba-tiba perahu menjadi oleng dan terbalik. Semua prajurit tewas tenggelam kecuali si pemuda.
Sekali lagi si pemuda menghadap raja. Raja terkejut bukan main. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mati-mati?" tanya sang raja heran. Dengan tegas si pemuda berkata, "Allah membinasakan semua prajuritmu dan Allah telah menolong saya. Kalau Paduka ingin membunuhku, Paduka harus ikuti saranku," kata si pemuda. "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Kumpulkan semua rakyat di sebuah lapangan luas, dan engkau salib aku di sebatang kayu. Panah aku dengan busur milikku sambil kau ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Jika engkau lakukan itu, engkau akan berhasil membunuhku." Sang raja pun melakukan apa yang disarankan si pemuda. Dikumpulkanlah semua rakyatnya di lapangan yang luas. Kemudian raja membidikan panahnya ke arah si pemuda. Dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, teriak sang raja sambil melesatkan anak panahnya. Si pemuda seketika langsung meninggal dunia. Sang raja pun menjadi puas. Ia menganggap dirinya telah menang, sekaligus memberi pelajaran kepada rakyatnya. Siapa saja yang berani mempunyai Tuhan selain dirinya, maka nasibnya akan tragis seperti si pemuda. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Semua rakyat yang menyaksikan itu justru mengimani Tuhannya si pemuda. "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini," teriak rakyatnya. Sang raja kembali murka. Ia menyuruh para prajurit membuat parit, lalu mengisi parit itu dengan kobaran api besar yang menyala-nyala. Di hadapan rakyatnya, sang raja berkata, "Bila kalian tidak menganggapku sebagai Tuhan, kalian akan saya masukkan ke dalam parit." Ternyata ancaman sang raja tidak membuat rakyatnya gentar. Mereka memilih masuk ke dalam parit dan mati terbakar. Sampai giliran seorang wanita yang sedang menyusui bayinya. Awalnya ia ragu untuk menceburkan diri ke dalam parit yang penuh dengan kobaran api. Namun tiba-tiba bayinya yang masih kecil berkata kepadanya, "Wahai ibu, sabarlah, lakukanlah, engkau berada dalam kebenaran." Akhirnya semua rakyatnya mati syahid mempertahankan agamanya. Kini tinggallah raja seorang diri bersama beberapa pengawalnya saja. Dia pun menjadi raja yang tanpa ada rakyatnya. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Hadad bin Khalid, dari Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.